Maroko capai rekor bersejarah bagi wakil Afrika di Piala Dunia. Harry Kane jadi pencetak gol terbanyak timnas Inggris. Tangisan Ronaldo dan catatan buruk dirinya sebagai pemain Portugal. Protes para pemain Portugal terhadap wasit Argentina. Sikap kasar Messi kepada pemain Belanda. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Kejutan terjadi di Altumama Stadium ketika Maroko menjamu wakil Eropa, Portugal. Portugal yang masih mencoba tanpa Ronaldo kecolongan di menit akhir babak pertama. Tepatnya di menit ke-42. Pemain Sevilla, En-Nesyri berhasil mencetak gol semata wayang Maroko, mampu mengantarkan mereka bersua Prancis di babak semifinal Piala Dunia. Sementara itu, big match Inggris versus Prancis yang berlangsung sengit akhirnya dimenangkan Prancis lewat laga yang dramatis. Inggris yang keteteran. Kecolongan terlebih dahulu lewat gol pemain Madrid Tchouaméni di menit ke-17. Gol itu pun dibalas Kane lewat titik putih di menit ke-54. Namun, tak berselang lama, Giroud membalikkan keadaan di menit ke-78 dan mengantarkan mereka ke semifinal. Kemenangan Prancis tersebut pun juga diselamatkan oleh penalti Kane yang gagal di menit ke-84. CR7 tertangkap kamera menangis terseduh saat dia berjalan menyusuri terowongan menyusul kekalahan perempat final Piala Dunia Portugal dan Maroko. Pasalnya, pada usia 37 tahun, ini kemungkinan besar merupakan pertandingan terakhir Ronaldo di putaran final Piala Dunia. Ronaldo bersama timnas Portugal. Achraf Hakimi mengirimkan cuitan "See you soon, France" kepada teman dekatnya Kylian Mbappe setelah dipastikan keduanya akan saling berhadapan di semifinal Piala Dunia. Sebelumnya, Mbappe juga pernah mengomentari Hakimi saat ia menendang penalti ala Panenka ketika melawan Spanyol. Keduanya jelas memiliki ikatan yang erat sejak di PSG. Maroko mencetak sejarah. Mereka menjadi negara Afrika pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia ketika mereka mengalahkan Portugal 1-0. Sebelumnya, Kamerun di 1990, Senegal di 2002, dan Ghana di 2010. Semuanya hanya sampai perempat final. Maroko juga berhasil mempertahankan rekor clean sheet keempat mereka dalam 5 pertandingan di Piala Dunia kali ini. Duo Portugal, Pepe dan Bruno Fernandes mempertanyakan penunjukan wasit asal Argentina Facundo Telo setelah mereka tersingkir dari Piala Dunia melawan Maroko. "Saya harus mengatakan tidak dapat diterima bagi wasit Argentina untuk menjadi wasit permainan kami." Bruno juga protes dan mengatakan, "Saya tidak tahu apakah mereka akan memberikan trofi kepada Argentina." Usai laga Argentina versus Belanda, ketegangan terjadi antara Weghorst dan Messi. Saat mencoba menemui Lionel Messi di mix zone, striker Belanda itu mengklaim Messi telah bersikap kasar kepadanya. "Saya ingin menjabat tangannya Messi setelah pertandingan. Saya hanya menghormatinya sebagai pemain sepak bola. Tetapi dia membuang tangan saya ke samping dan tidak mau berbicara dengan saya. Saya sangat kecewa." CR7 meninggalkan Piala Dunia sebagai pemain dengan peringkat terburuk dari seluruh skuad Portugal menurut SofaScore. Ia gagal mencetak gol dalam 8 penampilannya di fase gugur Piala Dunia. Ia juga menjalani 570 menit tanpa mencetak gol, serta hanya melakukan 27 tembakan. Frenkie de Jong mengatakan wasit Antonio Mateo Laos kehilangan arah dan mengatakan wasit keterlaluan setelah kekalahan Belanda atas Argentina. Ketika waktu bermain reguler berakhir, semua pemain Argentina mendatanginya dan sejak saat itu dia hanya diam untuk Argentina, kata De Jong kepada awak media. Meski tersingkir di Piala Dunia, Harry Kane mencatatkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak bersama timnas Inggris dalam sejarah setelah mencetak gol penalti dalam pertandingan perempat final Piala Dunia melawan Prancis. Kane mencetak gol ke-53 bagi Inggris. Rekor itu pun menyamai pencapaian gol Wayne Rooney. Louis van Gaal telah mengundurkan diri sebagai bos Belanda menyusul kekalahan adu penalti dari Argentina. Posisinya kini telah dikonfirmasi KNVB akan kembali diisi oleh Ronald Koeman. Van Gaal juga telah mengkonfirmasi hal itu, bahkan dia berkata, Koeman akan menjadi penerus yang baik.
Atletico Madrid mengambil langkah berani untuk menunjuk mantan pelatih Spanyol Luis Enrique jika Diego Simeone meninggalkan klub pada 2023. Laporan dari Diario AS mengklaim Atletico menargetkan Enrique sebagai opsi pilihan pertama mereka. CEO Miguel Ángel Gilmarín pun telah mengisyaratkan ketertarikannya pada Enrique. Penulis olahraga Amerika Grant Wahl telah meninggal saat meliput perempat final antara Belanda dan Argentina. Berbagai laporan menyatakan dia mengalami keadaan darurat medis di laga itu. Namun akhirnya, Tim Scullen mengatakan kepada Reuters bahwa alasan pasti kematiannya masih belum jelas dan masih menjadi misteri. Harry Kane mengungkapkan kekecewaannya setelah laga kontra Prancis berakhir. Kane yang gagal mengeksekusi penalti di fase krusial tersebut angkat bicara. Saya selalu menjadi seseorang yang bersiap untuk mendapatkan 1 atau 2 penalti dalam satu pertandingan. Saya tidak bisa menyalahkan persiapan saya. Saya harus menerimanya, dan itu pasti akan menyakitkan. Menurut laporan Fabrizio Romano, Erik ten Hag mengkonfirmasi bahwa MU resmi akan mencari striker baru di bulan Januari. Ya, kami menginginkan seorang striker, tetapi hanya ketika kami menemukan pemain yang tepat. Kami akan melakukan segalanya dengan kekuatan kami. Kami kini sedang melakukan penelitian, kata ten Hag. Gary Neville marah pada wasit saat Inggris tersingkir di Piala Dunia oleh Prancis. Ia menyebutnya sebagai wasit lelucon dan wasit berperingkat buruk di media sosial pribadinya. Menurutnya, banyak pengambilan keputusan wasit Wilton Sampaio yang banyak menjadi sorotan karena sering merugikan Inggris. Ben White tiba-tiba meninggalkan kamp latihan timnas Inggris di Piala Dunia 2022. Kepergian White tersebut menimbulkan pertanyaan karena pihak FA dan timnas Inggris tidak memberitahu pasti apa penyebabnya. Pemain Arsenal itu cuma disebut pergi karena urusan pribadi. Dikutip Daily Star, White rupanya meninggalkan tim karena tidak bisa berbaur dengan rekan-rekannya. Hal itu membuat White sulit beradaptasi dengan permainan tim. Persoalan itu makin memburuk dan dipuncaki perselisihannya dengan asisten pelatih Steve Holland di sesi latihan. Nama Goncalo Ramos kabarnya pernah menjadi target Barcelona pada bursa transfer musim panas lalu. Jorge Mendes sudah menawarkan Ramos pada Barcelona musim panas lalu untuk menjadi pelapis Lewandowski. Setelah Aubameyang hengkang ke Chelsea, Blaugrana punya satu spot kosong untuk posisi striker. Sayangnya, Memphis Depay memilih untuk bertahan di Camp Nou. Keputusan Depay menyebabkan Barcelona tak bisa mendaratkan Ramos karena masalah finansial yang tengah menimpa klub. Bintang Inter Romelu Lukaku telah kembali ke Milan setelah masa sulitnya di Piala Dunia di Qatar. Striker Belgia berusia 29 tahun itu datang ke turnamen dengan cedera hamstring dan dia tidak menjadi starter di salah satu dari 3 pertandingan grup mereka. Seperti dilansir Sky Sport Italia, Lukaku mendarat di Milan pada Jumat 9 Desember dan kembali berlatih bersama skuad Inter keesokan harinya. Lukaku siap memulai persiapan paruh kedua musim ini. Defender asal Inggris yakni Chris Smalling berbicara soal isu rasisme di dunia sepak bola serta kebanggaannya menjadi pemain AS Roma. Membela Roma merupakan sebuah kehormatan besar. Roma adalah klub kelas dunia dengan fans yang begitu bergairah, ucap Beck berusia 33 tahun ini. Meski demikian, Smalling menyayangkan karena rasisme masih terjadi di dunia olahraga, khususnya sepak bola. Legenda Brazil, Pelé, berterima kasih kepada Kylian Mbappé atas doa kesembuhan dan dia senang bintang Prancis itu memecahkan salah satu rekornya. Mbappé memecahkan salah satu rekor Pelé ketika dia mencetak 2 gol untuk membantu Prancis mengalahkan Polandia di per-8 final. Ia adalah orang pertama yang mencetak 9 gol di Piala Dunia sebelum mencapai usia 24 tahun melampaui pemegang rekor Pelé. Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi memastikan bahwa klubnya tak tertarik mendatangkan Cristiano Ronaldo yang saat ini berstatus tanpa klub setelah putus kontrak dengan Manchester United. Menurutnya, PSG sudah punya cukup pemain depan. Dengan keberadaan Kylian Mbappé, Neymar, dan Lionel Messi, Al-Khelaifi merasa timnya punya cukup daya gedor. Meski begitu, ia mengakui bahwa Ronaldo adalah pemain luar biasa. Dilansir BBC, Arsenal dapat menghidupkan kembali minat mereka pada striker Juventus asal Serbia, Dusan Vlahovic,
menyusul cedera lutut yang dialami Gabriel Jesus yang bertugas di Piala Dunia bersama Brasil. Namun, Juventus enggan melepas Vlahovic ke Arsenal. Bianconeri kabarnya hanya bersedia menawarkan Vlahovic ke Atletico Madrid dalam kesepakatan pertukaran untuk pemain Portugal yakni João Felix. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, akhirnya buka suara soal konflik antara dirinya dengan Cristiano Ronaldo. Diketahui, puncak konflik keduanya pecah saat Ronaldo melakukan sesi wawancara dengan Piers Morgan. Dalam sesi wawancara itu, Ronaldo terang-terangan menyerang Erik ten Hag. Juru taktik asal Belanda lantas membantah tudingan dirinya tak menghormati Ronaldo. Bahkan, menurut Erik ten Hag, dirinya tak pernah menginginkan Ronaldo angkat kaki dari Manchester United. Mantan penyerang Argentina, Sergio Aguero mengecam wasit Antonio Mateo Lajos yang memimpin pertandingan antara Belanda versus Argentina pada Sabtu 10 Desember dini hari. Ya Tuhan, betapa wasit ini suka menarik perhatian, tulis Aguero di Twitter, sebagaimana dikutip dari Gol. Seperti diketahui, wasit asal Spanyol itu memicu kontroversi usai membagikan 14 kartu kuning dan keputusannya menyebabkan perkelahian antar pemain. Dilansir dari Metro, Lionel Messi angkat bicara tentang kepemimpinan Mateo Lajos yang memimpin jalannya laga Belanda versus Argentina. Messi pun membawa-bawa nama FIFA. Bagi Messi, FIFA sebaiknya memberikan evaluasi kepada Mateo Lajos. Saya pikir FIFA harus mengurusnya. Tidak bisa sembarangan wasit memimpin pertandingan sebesar dan sepenting ini. Mateo Lajos gagal dalam melakukan tugasnya. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Screenshot tayangan ini, post di sosial media kalian, dan tag Starting 11 Network. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!